Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arif Rahman. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat rangkaian kontrol atau rangkaian pengendali berurutan. Untuk membuat rangkaian, kita memanfaatkan atau menggunakan aplikasi Simurelay. Pastikan aplikasi Simurelay sudah kita download dan sudah kita install di laptop kita masing-masing. Dan aplikasi Simurelay juga bisa di-download di HP Android melalui Play Store, sehingga bagi sekolah yang terkendala dengan jumlah komputer atau laptop bisa memanfaatkan HP Android siswa untuk pembelajaran instalasi motor listrik sistem kendali elektromagnetik. Kita lanjut. Untuk membuat rangkaian pengendali berurutan, yang pertama kita lakukan, kita pilih dulu sumber 3 pas. Di sumber 3 pas kita bisa memperbesar dan memperkecilnya dengan cara menggeser kursornya ke atas dan ke bawah, tergantung kebutuhan kita. Untuk menggesernya kita bisa klik kiri, kita tahan di mana mau kita letakkan. Dan simbol ini juga bisa kita putar atau kita bolak-balikkan dengan mengklik tombol rotasi ini. Oke, ini sudah sumber 3 pas. Selanjutnya MCB, pengaman. Nah, ini MCB. Kita langsung hubungkan L1 dengan itu. Selanjutnya sudah MCB, kita gunakan kontaktor magnet. Kita cari kontaktor magnet. Nah, ini kontaktor magnet, kita klik, lalu kita hubungkan langsung. Untuk pengaman motor kita menggunakan overload. Jadi untuk mengamankan motor listrik dari beban lebih, kita gunakan overload. Ini kontak utamanya. Jadi sebelum ke motor, pastikan di bawah kontaktor magnet itu sudah terkopel overload. Lalu kita pilih motor 3 pasnya. Karena kita menghidupkan motor secara berurutan, berarti kita membutuhkan 2 buah kontaktor magnet. Jadi sampingnya ini kontaktor magnet 2. Untuk pengaman kita bisa kopel saja dengan MCB yang tadi. Ini bisa kita share. Sudah, kalau sudah kita tambahkan kontaktor magnetnya satu lagi. Nah, untuk pengaman motor dari beban lebih, kita harus menambahkan overload karena ini motornya berbeda.
Ini motor 3 pas yang kedua. Untuk rangkaian daya sudah selesai. Kita sekarang masuk ke rangkaian pengendali atau rangkaian kontrol berurutan. Kita gunakan MCB 1 pas. Ini bisa kita ambil dari fasa L, L1, RST sesuai dengan kebutuhan kita. Ambil dari fasa T atau L3. Setelah MCB kita hubungkan dengan NC overload. Nah, ini sudah posisi kontak NC, lalu kita jadikan ini NC overload. Caranya kita pilih values, kita pilih tag, namanya kita ganti. Sekarang K, kita ganti jadi R. Ini dia. Jadi sekarang sudah jadi kontak NC overload. Lalu kita juga butuh kontak NO overload untuk lampu overload. Sama, kita rubah, pilih values, pilih F. Sudah. Jika sudah overload, berarti kita lanjutkan ke tombol off. Ini tombol off. Selanjutnya tombol on untuk menghidupkan rangkaian. Seperti biasa, di sebelah tombol on, supaya kita tidak lupa, langsung kita letakkan NO kontaktor yang fungsinya sebagai pengunci. Ini alamatnya NO coil, NO relay. Kita rubah jadi NO kontaktor magnet. Caranya kita pilih values, kita pilih tag, kita ganti KM. Langsung kita hubungkan. Selanjutnya kita butuh kontaktor magnet. Kontaktor magnet kita cari di sini. Ini coil relay, ini kontaktor magnet. Coil kontaktor. Ini coil kontaktor magnet yang pertama. Kita hubungkan. Nah, ini nanti ke netral. Terus sekarang saja kita hubungkan. Supaya rapi, kita bisa geser. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya, di sini ada yang tertinggal karena kita menggunakan 2 buah motor, jadi kita membutuhkan 2 buah overload. Di sini baru 1, berarti kita tambah 1 lagi NC overloadnya untuk overload yang kedua. Di sini kita pilih F. Ini kita geser, ini ke atas, ini juga kita geser ke bawah supaya muat. Lalu ini kita hapus lagi. Nah, kita akan masukkan dan kita juga menambahkan NO overload yang kedua. Kita letakkan saja di sebelah NO overload yang pertama. Ini kita ganti juga yang kedua. Oke, karena ini rangkaian berurutan, kontaktor 2 hanya bisa hidup apabila kontaktor magnet 1 hidup.
banyak gambar untuk rangkaian berurutan. Namun yang sederhana, kita bisa mengambil arus dari keluaran tombol on atau dari keluaran pengunci. Namun sebelumnya kita letakkan dulu tombol on yang kedua di sebelah sini. Seperti biasa, kita sudah ada tombol on, kita langsung pasangkan, gandengkan dengan penguncinya. Ini masih coil, maaf, ini masih NO relay, kita ganti jadi NO kontaktor magnet. Ini punya kontaktor magnet yang dua. Hubungkan. Kita geser supaya kita lebih enak. Untuk membuat dia berurutan, kita tidak ambil dari atas, karena kalau kita ambil dari atas ini arusnya berarti rangkaiannya berubah. Jadi ini rangkaian menghidupkan dua buah motor, atau rangkaian menghidupkan dua buah kontaktor. Sekarang kita rangkaian berurutan, kita ambil dari bawah, hubungkan ke atas. Nah ini kira-kira, lalu kita tambahkan kontaktor magnet yang kedua, coil kontaktor magnet yang kedua. Kita langsung hubungkan, netral bisa langsung kita kopel. Nah sekarang kita memasang lampu untuk overload. Jadi kita butuh lampu ya untuk kontaktor lah dulu, untuk kontaktor magnet menandakan kontaktor ini hidup, lampu H1 hidup. Lalu untuk menandakan kontaktor magnet 2 hidup, nanti lampu H2 nya hidup. Lalu jika nanti di motor 1 beban lebih trip, maka lampu H3 akan menyala. Oke, begitu juga di motor yang kedua. Jika nanti terjadi beban lebih pada motor, maka lampu H4 akan hidup atau menyala. Kita tinggal hubungkan saja. Ini untuk pasang, ini netral. Begitu juga ini kontaktor magnet 2 yang lampunya pasang netral. Oke. Ini kita hubungkan saja ke koran dari MCB. Ini masih ada rangkaian kita yang belum selesai netralnya. Kita kopel saja dengan yang terdekat. Nah, jangan lupa sebelum disimulasikan atau dicoba, kita rapikan dulu. Lampunya ada 4 buah. Untuk membedakan lampu, kita bisa ganti warnanya. Untuk lampu kontaktor 1 warnanya merah. Jadi untuk lampu menandakan kontaktor magnet 2 aktif, kita gunakan lampu hijau. Untuk overload ya, dalam keadaan beban lebih, overload trip, maka lampunya warna kuning. Untuk overload kita samakan saja warna kuning. Untuk warna itu serahkan kepada usernya. Kira-kira seperti ini rangkaian berurutan menggunakan 2 buah kontaktor, menggunakan 2 buah motor. Rangkaian yang sudah kita buat
ini bisa kita simulasikan sebelum kita praktekkan di workshop atau bengkel bersama siswa. Kita coba. Nah, ini dia, netralnya sudah mengalir, lalu pasanya juga sudah. Kita hubungkan, kita naikkan tuas MCB 3 pas, MCB 1 pas. Oke, kita tekan tombol on, maka kontaktor magnet 1 aktif, ditandai dengan lampu warna merah menyala, dan motor pertama hidup atau berjalan berputar ke arah kiri. Kita tekan tombol on 2, kontaktor magnet 2 aktif, tandai dengan lampu hijau menyala, dan motor 2 berjalan atau berputar sama ke arah kiri. Dalam keadaan beban lebih, maka beban lebih pada motor maksudnya, maka overload akan trip. Pada aplikasi ini kita tidak mungkin menunggu overloadnya trip, karena itu tripnya kita lakukan secara aman. Caranya kita tekan di kontak utama koin seperti ini. Oke, jika motor ini beban lebih, maka lampu kuning akan menyala. Itu menandakan rangkaian bermasalah karena terjadi beban lebih. Lampu kuning ini menyala berarti overload kita bekerja dengan baik. Rangkaian tidak akan bisa digunakan lagi sebelum kita tekan tombol reset pada overload. Caranya seperti apa? Kita klik saja ini. Nah, ini rangkaian sudah bisa digunakan lagi. Berurutan prinsip kerjanya, motor 2 ini akan hidup atau akan berputar apabila motor pertamanya berputar terlebih dahulu. Jadi kalau motor 2-nya ini kita tekan tombol on 2 menyala, berarti rangkaian kita salah, bukan rangkaian berurutan. Kita tes, kita tekan tombol on 2, atau di sini alamannya S3. Kalau dia hidup, berarti rangkaian kita salah. Oke, tidak menyala, berarti rangkaian kita betul, rangkaian pengendali berurutan. Kita hanya motor 2 atau kontaktor 2 ini bisa hidup apabila tombol on 1 kita tekan. Oke, baru tombol on 2. Tadi pengaman overload untuk beban lebih pada motor 1 sudah oke. Kita coba juga pengaman overload untuk beban lebih pada motor kedua. Jadi di saat beban lebih, maka overload akan trip. Caranya kita sama seperti tadi, kita klik, ini dia, rangkaian akan aliran arus listrik akan terputus, rangkaian akan mati, dan lampu kuning H4 akan menyala. Berarti dengan hidupnya lampu kuning, overload 2 kita dalam kondisi baik. Rangkaian tidak akan bisa kita operasikan karena posisi overload kita dalam keadaan trip. Bagaimana cara untuk mengaktifkan kembali rangkaian? Kita posisikan overload seperti semula dengan cara mengklik resetnya seperti ini. Oke, ini rangkaian sudah dalam keadaan normal lagi. Kita bisa coba. Demikian cara mudah membuat rangkaian kontrol atau rangkaian pengendali berurutan menggunakan aplikasi Simulilay. Semoga video sederhana ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.